Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan kembali membahas Polkadot. Ya, ini adalah blockchain yang sangat bagus menurut saya dan saya ingin membahas lagi mengenai Polkadot dan apakah sekarang sudah waktu yang tepat untuk membeli. Mari kita bahas bersama-sama Sobat Investor. Tapi sedikit reminder ya bagi yang belum tahu tentang Polkadot ini, kita akan kembali membahas sekilas saja. Polkadot itu adalah blockchain yang berdiri sendiri, ya sama seperti Ethereum dan juga Cardano ya. Polkadot itu juga didirikan oleh salah satu pendiri dari Ethereum, yaitu Dr. Gavin Wood yang dulunya bersama-sama dengan Vitalik Buterin mendirikan Ethereum, dan sekarang dia sudah membuat blockchain-nya sendiri yang diklaim jauh lebih bagus dari Ethereum. Dan sebenarnya kalau saya lihat dari proyeknya, memang Polkadot itu sangat bagus dan memiliki beberapa peningkatan dari Ethereum. Jadi seharusnya secara di atas kertas Polkadot itu memang lebih bagus dari Ethereum ya, tapi bukan berarti Ethereum nggak bagus. Karena Ethereum juga sudah memiliki komunitas yang sangat luas dan sudah digunakan oleh banyak developer untuk membuat aplikasinya sendiri, sehingga Ethereum juga terus berkembang, apalagi dengan diluncurkannya Ethereum 2.0 dan juga London Fork yang akan segera rilis juga membuat Ethereum semoga akan menjadi semakin baik lagi. Tapi Ethereum itu ibaratnya sebuah rumah yang direnovasi menjadi semakin bagus. Tentunya kan akan beda dengan ketika ada rumah yang didirikan dari awal sudah langsung bagus. Nah, itu bedanya Sobat Investor. Perbedaan utama antara Polkadot dengan Ethereum ada di sistem kerjanya, yaitu Polkadot itu terdiri dari beberapa jenis blockchain. Yang pertama adalah relay chains. Relay chains itu adalah chains utama dari Polkadot yang sangat aman, dan inilah yang menjadi tulang punggung dari blockchain-nya Polkadot. Yang kedua ada parachains. Parachains itu adalah blockchain sendiri, merdeka, tapi tetap berhubungan, dan parachains itu bisa memiliki tokennya sendiri dan tentunya jauh lebih cepat dan jauh lebih murah daripada relay chains. Ini yang bikin beda Sobat Investor. Dan juga ada parathread ya, sejenis parachains, tapi bedanya dia tidak harus selalu berhubungan dengan internet. Dan yang terakhir ada bridge. Ini yang killer sih menurut saya. Dengan adanya bridge ini, dApps atau aplikasi apapun yang ada di blockchain-nya Polkadot itu bisa berhubungan dengan blockchains lain seperti Ethereum juga dan juga Bitcoin. Nah, Polkadot itu sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai pesaing secara head to head ya, karena memang dibilang pesaing ya pesaing, tapi juga bisa menjadi kooperasi atau kawan atau rekan dari Ethereum, karena Polkadot memiliki bridge yang mampu berkomunikasi dengan Ethereum, jadi aplikasinya itu bisa saling berhubungan. Nah, secara konsensus ada nominator, ada validator, dan ada collator, dan ada fisherman. Nominator itu adalah ketika orang itu men-staking coin dot-nya, sedangkan validator itu adalah orang yang memvalidasi semua transaksi yang terjadi di platformnya Polkadot. Dan collator ini juga membantu validator agar bekerja lebih cepat lagi dengan cara mengumpulkan shard atau data dari user agar validator menjadi lebih cepat lagi. Dan fisherman seperti kayak satpam atau polisi yang mencari titik-titik kelemahan dari blockchain Polkadot untuk dilaporkan dan juga dibetulkan. Jadi sistem kerjanya sangat jauh lebih advance daripada Ethereum sebenarnya ya. Nah, ini juga kelebihan dari Polkadot dibandingkan dengan Ethereum. True interoperability, yaitu memungkinkan Polkadot untuk berhubungan dengan blockchain yang lain dan melakukan transfer jenis data atau aset apapun ya dengan blockchain yang lain. Ini keren sekali sih menurut saya. Dan scalability-nya juga tidak terbatas ya, tentunya dengan adanya parachains itu membuat Polkadot memiliki scalabilitas yang tidak terbatas ya, beda dengan Ethereum yang artinya lebih cepat, lebih bisa memproses transaksi jauh lebih banyak dan jauh lebih murah. Dan tentunya dengan modal seperti ini juga memudahkan untuk berinovasi atau membuat aplikasi atau dApps di atas platform atau blockchain-nya Polkadot. Nah, ini juga killer banget, yaitu forkless dan future proof. Ketika developer bisa membuat aplikasi langsung di atas parachain-nya Polkadot, di atas parachains ini Sobat Investor, itu kan tidak akan mengganggu relay chains atau chains utamanya. Jadi ketika ada aplikasi atau peningkatan penting tertentu, itu tidak perlu harus melakukan fork. Kalau Ethereum itu kan sekarang akan mengupgrade blockchain-nya menggunakan London Hard Fork, yang artinya harus melakukan fork atau upgrade yang besar yang dikhawatirkan bisa membuat jaringan tidak stabil atau juga terlalu beresiko bagi blockchain itu sendiri. Tapi kalau
Polkadot itu tidak perlu melakukan hard fork karena semuanya bisa dibuat di parachain atau parathreads ini. Jadi relationnya tidak terganggu. Itu keren sekali sobat investor. Dan security nggak usah dibahas, pasti keren lah. Blockchain itu semua tentang security pada awalnya. Dan ini user driven network governance ya, karena Polkadot itu juga menganut sistem proof of stake, bukan proof of work. Bahkan sekarang Ethereum juga sudah mulai beralih ke proof of stake, yang artinya proof of stake itu jauh lebih murah, jauh lebih cepat, dan juga lebih ramah terhadap lingkungan karena membuat energi yang digunakan untuk mengelola blockchain-nya juga jauh lebih murah. Itu ya sekilas mengenai Polkadot. Next kita lihat langsung teknisnya ya. Polkadot itu sekarang diperdagangkan di harga Rp175.000, masih cukup murah. Dengan jumlah koin DOT, supply totalnya itu sebesar 1 miliar ya, 1 miliar koin, masih cukup bagus menurut saya, tidak terlalu banyak. Tetap bisa kita golongkan sebagai koin yang deflasi karena memiliki supply total sobat investor. Nah sekarang Polkadot berada di peringkat ke-9 ya, sangat bonafide sekali. Saya penasaran, kita lihat peringkatnya bagi yang belum tahu tentang peringkat kripto. Pertama itu Bitcoin, kedua Ethereum, ketiga Tether, keempat Binance, kelima Cardano. Ini juga mungkin saya akan bahas lagi karena juga sangat menarik sekali dan ini juga menjadi pesaing dan tentunya rekan juga bagi Polkadot. Keenam XRP, ketujuh USDC itu mirip sama USDT ya. Dan ke-8 Dogecoin, ini luar biasa ya, koin yang bisa melesat sampai peringkat ke-8, menurut saya keren sekali. Dan ke-9 adalah Polkadot. Jadi jelas ya Polkadot itu bukan koin kaleng-kaleng karena jelas memiliki proyek yang sangat advance, sangat berguna, dan secara pendirinya juga tidak perlu diragukan lagi karena didirikan oleh Dr. Gavin Wood yang kredibilitasnya sudah sangat jelas ya. Nah Polkadot itu sekarang memiliki kapitalisasi pasar sebesar 171 triliun rupiah, atau kalau dalam dolar itu sekitar 12 miliar dolar. Sudah cukup besar, tapi tentunya masih jauh lebih kecil daripada Bitcoin ya, dan memiliki potensi pertumbuhan yang masih sangat besar. Nah sekarang Polkadot itu sudah turun dari titik tertingginya sebesar 76%. Wow, sekarang adalah kesempatan yang sangat bagus ya. Secara penurunan harga, tentunya sekarang diskonnya gede banget sobat investor. Titik tertingginya dicapai di tanggal 15 Mei tahun 2021 atau sekitar 2 bulan yang lalu, dan pernah mencapai harga Rp720.000. Harga sekarang di Rp175.000, yang artinya diskonnya gede banget sobat investor ya. Menurut CoinGecko, dalam 1 hari terakhir Polkadot itu sudah turun sebesar 6,6%, dalam 7 hari terakhir sudah turun sebesar 24%, dalam 14 hari terakhir sudah turun sebesar 22%, dan dalam 30 hari terakhir ternyata sudah turun sebesar 47%. Wow. Nah, dengan tipe harga seperti ini sudah kelihatannya bahwa fase sekarang tuh masih sangat bearish. Jadi kalau untuk trader jangka pendek di bawah 2 bulan, itu lebih baik untuk stay away dulu deh dari Polkadot, jangan beli dulu karena fasenya masih sangat bearish sekali. Nah sekarang kita lihatnya di situsnya toko kripto, kita ganti dulu pastikan ke chartnya, ke chart harian, kita buka legendanya dan kita perbesar. Nah ini adalah chart harian Polkadot ya, kelihatan sekali bahwa sekarang itu fasenya masih sangat turun. Dan dalam beberapa hari terakhir, sejak tanggal 12 Juli, 13, 14, 15, dan 16 Juli, itu dalam 5 hari berturut-turut itu candlenya merah ya. Jadi sekarang itu masih sangat bearish sekali. Hati-hati ya, kalau menurut saya sekarang itu lebih baik kita tahan dulu jika ingin membeli Polkadot karena sekarang masih sangat turun sekali. Nah harga sekarang itu sama ya, udah menyentuh harga di tanggal 14 Januari. Wow. Tapi saya udah pengen beli Polkadot nih, gimana nih ya? Kalau untuk trader-trader jangka pendek lebih baik stay away dulu deh. Jangan beli Polkadot dulu karena ini masih sangat beresiko sekali ya. Trennya kemungkinan masih akan terus turun. Tapi sobat investor, jika sobat investor itu adalah investor yang jangka panjang, yang dari awal niatnya sudah akan hold di atas 1 tahun, sudah boleh mulai mencicil. Kenapa? Karena ini kan tren harga sobat investor. Memang secara candle itu merah terus, dan kemungkinan terbesarnya masih akan terus turun memang. Tapi siapa tahu hari ini tiba-tiba naik, kita nggak akan pernah tahu. Kita hanya bisa memprediksi kemungkinan secara chart, itu kemungkinan terbesarnya memang masih turun. Tapi bisa saja tiba-tiba ada dana besar yang masuk, atau bandarnya masuk, dan sebagainya. Bisa aja harga tiba-tiba naik sobat investor. Makanya ketika kita dari awal sudah
rencana untuk menghold Polkadot untuk jangka waktu yang lama, yang minimal 1 tahun, menurut saya sekarang adalah waktu yang sudah cukup bagus untuk mulai mencicil pelan-pelan ya. Beli sedikit demi sedikit, turun lagi, beli lagi, turun lagi, beli lagi. Itu akan memastikan kita untuk memperoleh harga di range yang cukup rendah. Jangan pernah berpikir kita akan memperoleh harga di range yang paling bawah seperti ini contoh nih. Turun seperti ini sobat investor. Kita jangan pernah berpikir kita akan pasti mendapatkan harga di sini nih, di paling bawah itu enggak. Lebih baik jangan pernah berpikir seperti itu karena jarang sekali orang yang bisa memperoleh harga di paling bawah. Lebih baik solusinya itu kalau lagi turun seperti ini. Di sini contohnya sobat investor, kalau kita emang pengen berinvestasi untuk jangka panjang, itu beli dikit, turun lagi beli lagi, turun lagi beli lagi, turun lagi beli lagi, dan ketika harga naik, kita kemungkinan kan pertama beli di sini dan kita averaging down terus, dan rata-rata kemungkinan kita akan beli di sini nih. Mungkin pada beberapa waktu dekat kita akan minus atau merah, tapi kesempatan kita untuk memperoleh harga yang bawah itu sangat tinggi, karena ketika harganya naik kita masih cukup profit. Nah, beda dengan ketika kita menunggu terus sampai bawah. Nah, kita sampai bawah sini dan kita belum membeli, harga sudah akan cenderung terbang seperti ini sobat investor. Kemudian kita juga akan ketinggalan. Apalagi kalau kita nggak memonitor chart terus-terusan, bisa aja harga udah terbang terlalu tinggi seperti di sini. Makanya tetap menurut saya jika kita ingin hold jangka panjang, averaging down adalah strategi yang sudah sangat bagus ya. Oke, itu pendapat saya mengenai Polkadot. Tentunya saya juga termasuk investor yang akan meng-hold Polkadot untuk jangka yang sangat lama ya, dan tentunya saya sudah mulai mencicil pelan-pelan, dan disitulah kenikmatan kita berinvestasi kripto sebenarnya sih. Kalau emang niatnya sudah akan jangka panjang ya, punya uang beli sudah gitu loh. Karena kita yakin dengan proyek atau kualitas dari koin atau token yang kita beli sobat investor. Beda dengan kita membeli koin micin, kita nggak yakin dengan proyeknya dan semuanya itu hanya digerakkan oleh komunitas, makanya kita akan selalu khawatir. Tapi ketika kita membeli koin yang memiliki proyek yang bagus seperti ini, menurut saya nggak perlu khawatir sih. Turun ya beli lagi selama kita masih belum membutuhkan dananya, jadi ngapain kita jual kan? Mending kita kalau ada dana kita masukin lagi dan menunggu sampai harganya kembali rebound lagi sobat investor. Karena seperti kita tahu ya, naik dan turun di dunia kripto itu adalah hal yang sangat wajar. Oke, itu pendapat saya. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian juga berinvestasi di Polkadot? Tuliskan di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Jika kalian memiliki request koin apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya ya. Mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual koin apapun. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay smart, salam investasi.